fikra min hidriha hatta nukhrijal huyyadha fayakunna khalfan nisa'i fayukabbirna fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarsuna barakata zalikal yaumi wa tuhratuhu. Rawal Bukhari. Dari Hafsah dari Ummi Atiyah, ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Yang ditanyakan pada kalimat terakhir, para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Mohon dijelaskan. Tujuan dari pendidikan Ramadan yang Allah berikan, tujuannya apa? Siam Ramadan yang kita lakukan, syariat puasa Ramadan, ini tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki maupun perempuan, itu keluar dari bulan Ramadan itu benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sehingga Ramadan ini momentum kebangkitan iman dan takwa kita. Dan ketika selesai kita menunaikan siam Ramadan, sebagai wujud rasa syukur kita, Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan. Allah masih berkenan memberikan pada kita kesempatan untuk menunaikan siam Ramadan. Hal ini berarti Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk berusaha menjadi hambanya yang bertakwa. Maka Allah dawuh walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu di akhir surat Al-Baqarah ayat 185 atau 187 itu. 185 atau ya, di akhir surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan dalam puasa itu, genapkan. Ya, selesai 1 bulan penuh. Kalau sudah selesai, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kumandangkan takbir, agungkan asma Allah, ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah anugerahkan pada kita berupa petunjuk. Jadi di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh kita dibimbing oleh Allah. Allah langsung yang mendidik kita. Asyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah begitu, puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku yang akan memberikan balasannya. Berarti puasa Ramadan kita yang kita lakukan ini, yang langsung membimbing, mendidik itu langsung Allah. Pendidikan Ramadan, madrasah Ramadan, yang menjadi pembimbing dan pendidiknya itu langsung Allah. Berarti 1 bulan penuh kita hidup dalam bimbingan dan pendidikan Allah di setiap waktu yang kita lalui di bulan Ramadan. Maka tidak ada alasan bagi hamba Allah yang beriman keluar dari Ramadan jadi alumni Ramadan, tetapi derajat takwa,
stempel takwa itu tidak bisa diraih. Maka kata Nabi, raghima anfu rajulin. Sungguh rugi sekali seseorang itu. Dia ditemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai, summayan saliho qabla ayyughfarolah, tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Sungguh merugi seseorang. Dia diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan sampai selesai, kalau dosa-dosanya tidak bisa diampuni, maka sungguh rugi. Raghima anfu. Padahal Ramadan ini Bapak Ibu ya, dari pagi waktu sahur itu turun keberkahan dari Allah. As-sahur akluhu barakah. Makan sahur itu ada keberkahan dari Allah. Sejak sahur itu Allah sudah turunkan rahmatnya, turunkan berkahnya, turunkan ridhonya. Oleh karena itu pesan Nabi kita, fala tada'uhu, maka jangan sekali-kali kalian tinggalkan sahur. Walau ayat sur'a ahadukum jar'atan mimma, meski sahur kita hanya dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, mendoakan orang-orang yang sahur meski hanya dengan satu teguk air. Belum lagi di siang harinya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siang hari di bulan Ramadan, lah seperti saat ini, minal fajri ilal maghrib, dia puasa landasannya imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan juga karena hanya mengharap kebaikan, pahala kebaikan dari Allah. Niat puasanya hanya untuk itu, yaitu untuk Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka janji Nabi kita, orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu siang hari, dari fajar sampai maghrib. Di waktu sahur sebelum fajar tadi sudah turun keberkahan dari Allah. Ada sholawat didoakan oleh Allah dan para malaikat. Kemudian masuk waktu fajar sampai maghrib. Kalau kita puasa karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa kita yang telah lalu. Masuk maghrib berarti sudah masuk malam. Ada janji juga dari Nabi kita di malam bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang di malam bulan Ramadan qiyamul lail, dan qiyamul lailnya itu tujuannya karena iman, landasan iman, panggilan iman, dan hanya mengharap pahala dan ridha dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga sepanjang hari bulan Ramadan, setiap hari yang kita lalui, kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah, maka di setiap waktunya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Selesai dari Ramadan, sebagai wujud rasa syukur kita berada dalam madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan, yang menjadi pembimbing, pendidik, pengajarnya langsung Allah. Maka di hari raya Idul Fitri kita kumandangkan takbir
Takbir di situ bukan hanya formalitas, hanya Allah Akbar formalitas saja, bukan, tapi itu takbir sebagai wujud rasa syukur kita atas hidayah keimanan yang Allah berikan pada kita. Sehingga takbir yang kita kumandangkan pada hari raya itu, di tempat kita mendirikan sholat, itu takbir yang keluar karena dorongan iman yang telah tertanam kuat-kuat dalam jiwa. Maka betul-betul walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa terus tingkatkan rasa syukur. Allah telah menunjuki padamu tentang keimanan. Allah telah memberikan anugerah pada kita keimanan, yang mana keimanan ini tidak semua manusia mendapatkan anugerah ini. Bukannya Allah tidak berikan, Allah sudah berikan anugerah keimanan kepada semua manusia. Sudah Allah perlihatkan jalannya. Dan semua manusia diciptakan oleh Allah dengan modal yang sama, yaitu fitrah. Fitrah itu kemauan dan kemampuan untuk mengikuti agama tauhid. Jadi semua manusia, hatta Fir'aun sekalipun, sampai Fir'aun sekalipun, itu modal penciptaannya sama. Fir'aun juga diciptakan dengan fitrah. Tapi Fir'aun menolak keimanan yang datang. Sama, tidak semua manusia zaman sekarang mau menerima hidayah keimanan. Bukan berarti hidayah itu belum datang, sudah datang. Adanya penciptaan manusia dengan fitrah berarti hidayah iman itu sudah datang. Tapi ada manusia yang tidak mau menerima hidayah itu, tidak mau menggunakan fitrah keimanannya. Maka kita atas bimbingan dan pertolongan Allah, hati kita digerakkan untuk menggunakan fitrah keimanan dan ketakwaan kita, menerima iman keimanan, sehingga betul-betul beriman kepada Allah. Iman yang tidak hanya sebatas diikrarkan di lisan, namun dibuktikan dengan amal soleh. Berulang kali kami sampaikan, iman itu tidak hanya pengakuan saja, tapi iman harus dibuktikan. Pengakuan iman harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu, kalau menemukan kata iman dalam Al-Quran, itu senantiasa seringnya disandingkan dengan amal soleh. Man amila solihan min zakarin au unta wa huwa mu'min, kan begitu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu hamba Allah yang bertakwa, yang tidak pernah meragukan sedikit pun isi Al-Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Alladzina yu'minuna, iman dulu. Kemudian sesudah iman, datanglah amal soleh. Wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Pendirian sholat, penunaian infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya, itu bagian dari amal soleh. Maka Bapak Ibu, di Quran, di hadis, setiap menemukan kata iman atau aman atau yu'min dan seterusnya, itu senantiasa digandengkan oleh Allah dan Rasulnya dengan amal soleh. Itu mengandung makna ikrar pengakuan iman di lisan saja tidak cukup.
iman itu harus dibuktikan. Pengakuan iman kita butuh bukti, butuh pembuktian. Dan pembuktian dari keimanan itulah namanya amal soleh. Satu amal dikatakan soleh oleh Allah, oleh Rasul jika dia memenuhi dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, ittiba'u Rasulillah. Baru satu amal dikatakan itu amal soleh. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, hanya terpenuhi satu, hanya ikhlas saja karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi niatnya bukan untuk Allah tapi untuk pamer, untuk riya, maka itu bukan amal soleh. Salat yang kita lakukan bisa jadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, dari takbiratul ihram sampai salam, sama persis dengan yang dituntunkan oleh Nabi. Tetapi niat sholat kita bukan untuk Allah, tapi untuk pamer, biar nanti dipilih, dicoblos, untuk menarik perhatian konstituen. Nah, sebentar lagi ini 2024. Atau untuk menarik perhatian calon mertua. Maka sholatnya bukan amal soleh di sisi Allah, menjadi amal toleh. Bukan amal soleh tapi amal toleh. Beda antara sod dan to, beda satu huruf, maknanya sudah bertolak belakang. Makanya satu amal menjadi soleh harus terpenuhi dua syarat. Sama jenengan rawuh kesini ngaji, kalau tujuannya mencari mitra bisnis, maka tidak dapat pahala kebaikan. Ngaji jenengan hanya dapat capek. Puasa kita, kalau kemaksiatan tidak dihentikan, selama puasa yo poso, dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri secara lahirnya, tapi dia masih maksiat terus, masih korupsi, masih berkata bohong, masih memfitnah, mencaci, masih curang, masih mengurangi takaran, maka dia hanya mendapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Itu menurut Nabi kita, bukan menurut saya. Bahkan Nabi kita tegas sekali, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi. Barang siapa yang berpuasa kok dia tidak meninggalkan perkataan dusta. Maksud perkataan dusta di situ bukan hanya sebatas bohong, tapi semua ucapan yang mengandung dosa, mengandung kemaksiatan. Dan puasa kok terus melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal seseorang itu meninggalkan makan dan minumnya di siang hari bulan Ramadan. Allah nggak butuh. Maka tidak ada pahala kebaikan, yang dia dapat hanya lapar dan haus. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di siang hari dari fajar sampai maghrib, dia tidak dapat apa-apa, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saharu. Dan berapa banyak orang yang di bulan Ramadan qiyamul lail, tapi dia tidak dapat pahala kebaikan dari qiyamul lail kecuali hanya tidak tidur semalaman. Karena qiyamul lailnya bukan untuk Allah, untuk yang lainnya.
Maka orang yang kalau puasa hanya mendapat lapar dan haus, potensi besar dia keluar dari madrasah Ramadan, menjadi alumni Ramadan, tetapi bukan menjadi alumni yang bertakwa. Tetap dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka sungguh merugi seseorang yang menemui bulan Ramadan sampai Ramadan habis kok dosanya belum diampuni oleh Allah. Sungguh merugi. Kenapa? Karena dia tidak paham makna dari siam Ramadan. Dikirane poso Ramadan ini mung tidak makan, tidak minum, tidak kumpul. Hanya itu saja. Kalau hanya sebatas itu hanya tata lahir saja. Puasa Ramadan tidak hanya sebatas tata lahir, ada tata lahir, tata batinnya. Dan semuanya harus kita tunaikan. Bukankah definisi dari siam itu sendiri al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa i'dadan lin nafsi wa tahyi'atan laha litaqwallah bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Itu definisi dari puasa siam. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Artinya siang hari kita tidak makan, tidak minum. Wa ghasyayanin nisa'i, tidak berkumpul suami istri, tidak melampiaskan syahwatnya. Kapan itu? Minal fajri ilal maghrib, dari waktu fajar sampai masuk waktu maghrib. Semua itu dilakukan ihtisaban lillah, karena mengharap ridho dan pahala dari Allah. Wa i'dadan lin nafsi wa tahyiyatan laha li taqwallah, mendidik jiwa, mempersiapkan diri untuk takwallah. Dengan cara bagaimana? Bil muraqabati lahu, terus mendekat kepada Allah. Wa tarbiyatil iradah, mendidik kehendak. Itu tujuan atau definisi dari puasa. Maka ada ibadah lahirnya, ada ibadah batin di situ. Ibadah lahir berarti pendidikan lahir dari puasa, kita tidak makan, tidak minum. Kita berhenti dari ketamakan terhadap makanan, keragusan terhadap makanan. Jika kita merasakan lapar, bagaimana orang-orang yang tidak berkecukupan itu tiap hari merasakan lapar, tidak hanya minal fajr ilal maghrib, bahkan bisa 24 jam merasakan lapar dan haus karena tidak ada yang dimakan. Kemudian pendidikan batinnya, kita tekan keinginan hawa nafsu kita, kita tekan keinginan kita, kehendak kita. Itu kan wa i'dadan lin nafs, mempersiapkan jiwa. Sedangkan dalam nafas itu ada dua yang diilhamkan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa kita ini ada jiwa takwa dan jiwa durhaka, jiwa fujur. Nah, dengan momentum Ramadan, Allah beri kesempatan kita, Allah didik kita untuk kita bisa menekan jiwa durhaka kita. Sehingga yang muncul ke permukaan itu jiwa takwa. Kalau jiwa takwa yang menghiasi diri ini, maka kita akan terus berlomba dalam kebaikan. Yang kita lakukan kebaikan. Bukankah bulan Ramadan ini kita temukan banyak kebaikan? Kita lihat banyak kebaikan. Di luar bulan Ramadan banyak orang yang bakhil, kikir, tiba-tiba di bulan Ramadan menjadi orang yang dermawan. Nah, nanti lepas Ramadan kembali lagi kikir, kembali lagi bakhil, berarti dia tidak menjadi alumni Ramadan yang bertakwa.
Kenapa? Karena tolak ukur parameter seseorang itu sukses dalam menjalani pendidikan Ramadan, itu lepas Ramadan dia tetap bertahan dengan kebaikan itu, atau bahkan meningkat kebaikannya. Kalau kembali lagi seperti semula sebelum Ramadan, bermaksiat lagi, kikir lagi, bakhil lagi, sombong lagi, itu